adik-adik. Halo semuanya, selamat pagi. Selamat hari Minggu. Wah, puji Tuhan ya, akhirnya kita beribadah sekolah minggu bersama-sama lagi. Walaupun masih di rumah masing-masing. Kakak mau sapa adik-adik dong. Kalau kakak bilang shalom, adik-adik jawab shalom sambil lambai tangan boleh? Boleh ya? Oke. Shalom adik-adik. Wah, terima kasih. Kakak dengar suaranya shalom, Kak. Katanya semangat ya. Semangat untuk beribadah sekolah minggu kali ini ya. Puji Tuhan. Yuk, sebelum kita beribadah, Kakak mau ajak adik-adik untuk duduk yang manis, yang rapi. Kita mau datang sama Tuhan. Kita mau muji Tuhan, kita mau dengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita berikan sikap yang terbaik. Yuk, kita berdoa dulu. Ikutin doa kakak ya. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Terima kasih kalau hari ini kami masih boleh beribadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan untuk mama papa, untuk kakak sekolah minggu, dan untuk teman-teman semua yang ada di rumah masing-masing. Tuhan, pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami sudah siap untuk beribadah. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik, karena kita sudah berdoa, kita sudah semangat. Kakak mau ajak adik-adik semua untuk menyanyikan lagu theme song kita tahun lalu. Theme song Natal, masih ingat? Masih ya? Yuk bangkit berdiri semuanya. Kita mau nyanyi lagunya. Sambil pakai gerakan ya. Telah lahir, hatiku bergembira. Mari kita semua menyambut Dia. Soraklah haleluya, terpujilah namanya. Dialah Yesus Sang Raja Damai, Immanuel, Allah beserta kita. Immanuel, memberi sukacita. Immanuel, telah datang ke dunia, mengasihi kita semua. Immanuel, Allah beserta kita. Immanuel, memberi sukacita. Immanuel, telah datang ke dunia, menebus dosa manusia. Rajaku telah lahir, hatiku bergembira. Mari kita semua menyambut Dia. Soraklah haleluya,
keren, masih ingat gerakannya ya? Immanuel, Allah beserta kita. Adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyi satu lagu. Lagunya bilang, "Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini." Dengan sikap yang manis ya, kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Adik-adik, kita berdoa yuk sebelum mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolonglah kami agar mengerti akan firman-Mu. Haleluya. Amin. Yo. Kamu kenapa, Dino? Ciko, kamu punya nggak pulpen lagi? Tinta pulpenku habis nih. Ya, Dino, aku cuma punya satu. Yo, gimana ya? Dino. Tadi aku lihat si Dini punya pulpen lebih tuh. Terus tadi dia juga sombong tuh, punya pulpen baru. Gimana kalau kamu ambil aja pulpennya si Dini? Dia pasti masih punya banyak. Enggak. Nanti kalau ketahuan aku dimarahin. Bisa diledekin aku sama semua orang di kelas ini. Tenang, Dino. Aku gak akan kasih tahu siapa-siapa. Gak akan ada yang tahu. Ambil aja. Nanti kamu gak bisa nyelesain tugasnya loh.
Beneran? Kamu gak kasih tahu siapa-siapa? Beneran Dino, Ciko janji. Dino berpikir dan akhirnya memutuskan untuk beneran mengambil pulpen Dini secara diam-diam. Lalu setelah jam istirahat, akhirnya Dino pun ketahuan oleh seisi kelas dan juga bu guru bahwa telah mengambil pulpen Dini secara diam-diam. Wah, betapa malunya Dino. Dino telah mengambil pulpen Dini dan mendengar hasutan dari Ciko. Wah, dia malu sekali. Adik-adik, perbuatan Dino dan Ciko baik atau buruk? Buruk ya. Ciko menghasut Dino untuk mencuri. Dino pun mengikuti perkataan Ciko untuk mencuri, mengambil punya Dini ya. Itu tindakan yang tidak baik. Dan itulah dosa. Dosa itu segala sesuatu yang kita lihat, kita dengar, kita ucapkan, kita pikirkan, dan yang kita lakukan yang tidak disukai Tuhan. Perbuatan yang dilakukan Dino dan Ciko itu tidak disukai Tuhan. Halo adik-adik, tadi udah denger cerita pendek ya tentang Dino, Ciko, dan Dini. Sekarang kakak mau cerita. Adik-adik bisa lihat di gambar? Di gambar ini ada 2 orang. Satu laki-laki, satu perempuan. Laki-laki ini bernama Adam dan yang perempuan bernama Hawa. Maka kita sebut mereka Adam dan Hawa. Kira-kira mereka tinggal di mana ya adik-adik? Nah, mereka tinggal di tempat ini. Penuh dengan yang hijau-hijau. Ada rumput, ada tumbuhan, tanaman, buah-buahan, dan juga ada pohon-pohonan. Mereka tinggal di sini. Tempat tinggal mereka bernama Taman Eden. Taman Eden ini banyak banget tuh yang hijau-hijau kan? Dan semua pohon yang berbuah boleh dimakan sama Adam dan Hawa. Wah, mereka enak banget ya. Makan buah-buahan sepuas-puasnya. Tapi suatu ketika Tuhan berfirman, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, akhirnya Adam dan Hawa pun menikmati bebas semua buah-buah di sana. Dan mereka tidak memakan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Tapi adik-adik, suatu hari saat Hawa sedang berkeliling-keliling, Hawa bertemu dengan seekor ular. Ular itu berusaha untuk merayu Hawa
supaya Hawa memakan buah itu, adik-adik. Nih Hawa makan nih. Lihat deh buahnya. Kelihatannya enak kan? Tapi Hawa ingat akan perintah Tuhan bahwa pohon itu buahnya tidak boleh dimakan, bahkan diraba saja tidak boleh. Tapi ular itu berkata kepada perempuan itu, yaitu si Hawa. Dia bilang, "Oh, tenang, gak apa-apa, makan aja, enak kan buahnya." Hawa bilang, enggak. Tuhan bilang jangan, nanti kita bisa mati makan itu. Tapi ularnya bilang, sekali-kali kamu tidak akan mati. Lalu Hawa pun berpikir lagi. Kayaknya enak ya buahnya. Hawa pun mengambil buah itu lalu memakannya. Lalu dia memberikan buah itu juga kepada Adam. Dan Adam pun memakan buah itu. Lalu tiba-tiba mereka tahu bahwa mereka telanjang. Dan mereka pun menutupi badannya dengan daun pohon ara. Adik-adik, apa sih yang terjadi pada mereka dalam cerita ini? Coba kakak mau tanya, siapa yang salah di sini? Coba, apa Adam yang salah? Atau Hawa kali ya? Atau si ular? Adam, Hawa, dan si ular semuanya salah. Dan itulah dosa, adik-adik. Seperti cerita pendek di awal tadi ya. Cerita tentang Dino, Ciko, dan juga Dini. Dosa adalah apa tadi? Yuk kita ulang yuk. Dosa adalah segala sesuatu yang kita lihat, kita dengar, kita ucapkan, kita pikirkan, dan yang kita lakukan yang tidak disukai Tuhan. Ular sudah merayu, membujuk, menghasut Hawa untuk memakan buah terlarang itu. Itu dosa nggak? Dosa. Sama seperti Ciko yang di awal tadi. Dia juga menghasut Dino untuk mencuri, mengambil pulpennya Dini. Itu dosa. Lalu Hawa dan juga Adam dosa nggak? Dosa. Karena mereka tidak taat akan perintah Tuhan. Perintah Tuhan apa tadi? Bahwa pohon tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat itu jangan dimakan buahnya. Tapi mereka tidak taat. Mereka memakan buahnya. Dan mereka pun berbuat dosa. Adik-adik, karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang apa itu dosa, kita juga harus minta Roh Kudus untuk membantu kita di dalam hidup kita, menjalani hari-hari kita, untuk bisa melakukan yang baik, yang disukai oleh Tuhan. Sehingga kita tidak melakukan dosa. Kakak berharap kita semua benar-benar melakukan segala sesuatu dari perkataan, pendengaran kita, pikiran kita. Itu yang baik, yang disukai itu
Tuhan, supaya kita tidak berdosa. Adik-adik, kakak mau ajak adik-adik buat baca satu ayat. Ayatnya ada di Roma 5 ayat 12. Kita baca bareng-bareng aja ya. 1, 2, 3. Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Adik-adik, setelah mendengar firman Tuhan ini, kita harus belajar untuk jadi orang yang menyukakan hati Tuhan, yang bertindak, berperilaku, melakukan segala sesuatu yang baik ya. Jangan kayak Ciko sama Dino ya. Yuk, kita mau tutup firman Tuhan ini dengan berdoa. Kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Tuhan bantu kami untuk menjaga perkataan, pendengaran, pikiran, perbuatan yang kami lakukan, supaya semuanya itu tidak mendatangkan dosa, melainkan disukai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tetap jaga kesehatan ya. Tuhan Yesus memberkati.